好看。父亲，求你放过他，都是女儿的错。 Setelah sebelumnya Dewi Sucisi yang selama ini berpura-pura mati untuk berusaha kabur dari ayahnya, justru mendapat hukuman di mana dia dijadikan mayat hidup setelah jiwanya diambil menggunakan jurus perampas jiwa. Sementara itu, Qin Li, Dewi Sucisong, dan Yusi yang dalam perjalanannya menuju ke Sekte Senjata, mereka sempat mampir ke tempat di mana Qin Li berlatih jurus petir dan justru mendapatkan kitab Jiuyu yang merupakan sumber dari semua ilmu rahasia milik dunia alam baka, dan saat ini kitab tersebut dibawa oleh Dewi Sucisong. Singkat cerita, begitu mereka sampai di Sekte Senjata, Qin Li dengan kekuatannya yang sekarang langsung menyerap ke-12 pilar spiritual ke dalam cincinnya. Tentu saja perbuatan Qin Li barusan membuat pemimpin Sekte Senjata menanyakan alasannya mengambil ke-12 pilar spiritual tersebut dan menyuruhnya untuk segera mengembalikannya. Di mana Qin Li pun menjawab bahwa benda tersebut dari awal memang bukan milik Sekte Senjata, bahkan dia justru menantang pemimpin Sekte Senjata untuk merebut sendiri dari tangannya. Singkat cerita, Dewi Sucisong lalu menemui ayahnya, pemimpin Istana Suantian, dan melaporkan temuannya tentang formasi pengiriman di dekat desa Ling dan kitab Jiuyu. Tapi, dia masih merahasiakan tentang identitas Yusi karena belum 100% yakin. Alih-alih berterima kasih, pemimpin Istana Suantian justru memberi Dewi Sucisong tugas lain, yaitu memaksa Qin Li yang saat ini telah menaklukkan 12 pilar spiritual agar mengabdi kepada Istana Suci Suantian, dan jika menolak, beliau menyuruh Dewi Sucisong untuk menghabisinya. Sampai di sini, Dewi Sucisong lalu kembali menemui Yusi dan menanyakan kedekatannya dengan Zhao Xi, di mana sikap baik Zhao Xi kepada Yusi menimbulkan pertanyaan, mengingat selama ini klan iblis selalu mencelakai umat manusia dengan kejam. Tapi Yusi justru menyangkalnya dan berkata kalau klan iblis tidaklah sekejam apa yang selama ini manusia pikirkan, di mana mereka hanya ingin memperjuangkan nasib mereka untuk bisa hidup di permukaan. Tapi ternyata Master Mohai saat ini telah membuat banyak sekali petir hitam nirvana untuk menghancurkan gerbang besar klan iblis. Bahkan pemimpin Istana Suci Suantian pun juga telah mendeklarasikan perang dengan klan iblis besok pagi. Di mana Yusi yang terkejut mendengar berita barusan lalu memutuskan untuk menyusup ke tempat penempaan dan mengambil semua petir hitam nirvana di sana. Tapi ketika Yusi sedang berjalan meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba pemimpin tombak darah muncul untuk menghadangnya, disusul kedatangan Master Mohai, Qin Li, dan Dewi Sucisong. Rupanya skenario tersebut telah dirancang oleh Dewi Sucisong untuk menjebak Yusi sekaligus menyelidiki kebenaran tentang identitasnya yang berasal dari dunia alam baka, di mana Dewi Sucisong berniat untuk menyerahkan Yusi kepada ayahnya. Sampai di sini pun, Yusi tidak menyangkalnya karena faktanya memang dia sendiri juga baru merasakan keanehan akhir-akhir ini, dan walaupun begitu, Qin Li pun masih tetap melindungi Yusi dan percaya pasti Yusi memiliki alasan atas apapun yang dilakukannya. Di mana Yuan yang melihat hal itu juga berpura-pura menghentikan mereka, namun justru lebih ke memberikan kesempatan mereka untuk melarikan diri menggunakan portal dari mata es beku. Singkat cerita, sesampainya Qin Li dan Yusi di wilayah terdingin, di sini Yusi langsung teringat dengan beberapa saudaranya dari desa Ling yang masih berada di lembah tujuh perisai, di mana dia takut kalau Dewi Sucisong akan menangkap orang-orang tersebut untuk memaksanya menyerah. Di mana mereka pun akhirnya langsung putar balik dan bergegas menuju lembah tujuh perisai menggunakan kura-kura angin yang entah dari kebun binatang mana lagi Qin Li dapatnya. Sementara itu di sisi lain,
Diperlihatkan nenek suci dari dunia alam baka yang sudah berada di gerbang besar sekte senjata, di mana setelah mengetahui kabar bahwa klan kerajaan iblis memiliki penerus, beliau langsung menyuruh ribuan iblis menyambut kehadiran penerus pemimpin dunia alam baka tersebut dan mengerahkan pasukan iblis itu untuk mencari orang yang dimaksud. Di mana otomatis pasukan dari Swantian yang melihat ribuan pasukan iblis itu pun ketar-ketir sehingga peperangan pun terjadi. Sementara itu di Lembah Tujuh Perisai, kekhawatiran yang sebelumnya dirasakan oleh Yuzi akhirnya benar-benar terjadi, di mana diperlihatkan pihak Istana Swantian mengutus Zong bersama murid-muridnya untuk datang ke kamp pengungsian Desa Ling dan membantai semua penduduk di sana. Walaupun Qin Li bersama Yuzi sempat muncul di tengah kekacauan tersebut, namun mereka sudah terlambat, di mana para penduduk Desa Ling sudah dihabisi oleh Zong dan para muridnya. Dan ketika Yuzi menghampiri saudaranya yang sudah terluka parah, menariknya rambut dan mata saudaranya pun berubah warna persis seperti dirinya, di mana melihat hal itu dia pun murka dan memicu kekuatan di dalam dirinya meledak sehingga meluluh lantahkan seluruh tempat tersebut. Tidak sampai di situ, kitab Jiuyu yang sebelumnya dibawa oleh Dewi Suci Song pun tiba-tiba kembali menghampiri Yuzi dan mengeluarkan video seseorang yang merupakan seorang master dari alam baka, di mana beliau menjelaskan tentang sejarah klan manusia dan iblis yang sebelumnya hidup berdampingan. Jadi puluhan ribu tahun yang lalu, klan manusia dan klan iblis hidup berdampingan di benua Cilan, di mana mereka membagi wilayah. Sampai suatu ketika, klan dewa tiba-tiba datang menyerang yang membuat klan iblis atau alam baka dan klan manusia bekerja sama untuk melawan para dewa. Tapi, klan iblis yang tampil all out justru kalah dalam perang tersebut dan kehilangan orang-orang terhebat mereka, sementara manusia justru semakin bertambah kuat seiring peperangan. Nah, karena kekuasaan mulai membutakan mata manusia, lama-kelamaan mereka melebarkan koloninya ke wilayah klan iblis, hingga yang sebelumnya mereka saling bekerja sama akhirnya berubah menjadi musuh, di mana para manusia mengusir semua klan iblis dan memaksa mereka hidup di bawah tanah yang sama sekali tidak ada penerangan, wifi dan kopi, sehingga hidup mereka selalu kemerungsung, selalu kenceng dan berevolusi menjadi seperti mereka sekarang yang brutal dan tidak bisa diatur. Intinya, klan iblis sama sekali tidak menginginkan permusuhan tersebut dan justru manusialah yang memulai permusuhan itu dengan memenjarakan klan iblis di bawah tanah karena telah dibutakan oleh kekuasaan. Tapi sampai di sini pun pemimpin Istana Suci Swantian yang tidak terima dengan cerita tersebut justru kembali menyuruh prajuritnya untuk menyerang pasukan klan iblis, di mana Song yang melihat hal itu pun lalu berimprovisasi dengan menyuruh Qin Li menyandranya agar mereka bisa melarikan diri. 随车，快！ 再不住手，我就杀了他！ Di sini, Qin Li lalu membawa mereka pergi bersama utusan klan iblis yang sebelumnya mendapat perintah dari nenek suci untuk menjemput Yuzi, di mana begitu sampai di sana, mereka disambut oleh nenek suci yang langsung menyatakan dengan lantang bahwa Yuzi akan menjadi ibu pertiwi, ratu dari dunia alam baka, dan karena dia dibesarkan oleh klan manusia, perintah pertamanya adalah untuk menghentikan peperangan. Malam harinya, Dewi Suci Song lalu kembali bersama dengan Qin Li untuk bertemu dengan ayahnya, di mana Qin Li menyampaikan pesan Yuzi, yaitu merundingkan perdamaian dan sengaja membawa Dewi Suci Song kembali dalam kondisi selamat dengan harapan pihak Istana Suci Swantian juga bersedia melepaskan seseorang dari klan iblis yang waktu itu mereka tahan. 好，我会安排。 Singkat cerita, setelah mereka berdiskusi sebentar, akhirnya pemimpin Istana Suci Swantian memutuskan untuk menyuruh Shao Yang menyampaikan pesan yang mana beliau bersedia melepaskan tawanannya dengan sebuah syarat, yaitu klan iblis akan memberikan teratai 9 daun yang hanya tumbuh di alam baka.
Tapi sebelum berangkat, Shaoyang sempat mampir ke Serikat Baji untuk memberitahukan hal tersebut sekaligus menjenguk Dewi Suci Si. Di sini pemimpin Serikat Baji justru berkata bahwa dia akan mengembalikan Dewi Suci Si seperti semula, tapi alih-alih memberikan teratai 9 daun kepada pemimpin Xuantian, dia menyuruh Shaoyang untuk memberikan benda tersebut kepadanya. Sementara itu di alam baka, diperlihatkan Yuxi yang sedang ngobrol bersama Qinli, di mana setelah mempelajari kitab Jiuyu, selain membuat kekuatannya meningkat drastis, dia juga memiliki kemampuan untuk masuk ke dalam alam bawah sadar seseorang, dan ketika dia mencobanya kepada Qinli, dia melihat seorang anak kecil bernama Gong Muli sedang bersama seorang temannya. Disinilah Dewi Suci Song tiba-tiba muncul di sana bersama Shaoyang, di mana dia menjelaskan kalau Gong Muli adalah putra dewa perang yang berasal dari dunia dewa. Sementara gadis kecil yang di dalam alam bawah sadar Qinli barusan adalah teman masa kecil Gong Muli yang ditugaskan untuk menjaganya. Sementara itu, di sini Shaoyang juga menyampaikan pesan dari Istana Suci Xuantian bahwa mereka setuju untuk merundingkan perdamaian tersebut dengan meminta teratai 9 daun sebagai imbalannya, yang mana benda tersebut adalah salah satu dari 3 benda langka dunia alam baka yang digunakan sebagai syarat untuk meningkatkan level kekuatan seseorang. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Yuxi pun menyetujui pertukaran tersebut. Singkat cerita, setelah mereka pergi, di sini Qinli kembali meminta Yuxi untuk melihat ingatan apa yang sebenarnya disegel oleh mutiara spiritual di dalam kepalanya, di mana Yuxi melihat Qinli dikelilingi oleh 4 orang dan salah satu di antara orang tersebut mirip dengan wajah Shaoyang. Hingga tiba-tiba sebuah energi dahsyat membuat Yuxi terlempar kembali ke dunia nyata. Yuxi! Keesokan harinya, Qinli dan Yuxi yang ditemani oleh salah satu anak buahnya lalu menemui pemimpin Istana Suci Xuantian untuk melakukan pertukaran, di mana pemimpin Istana Suci Xuantian melepaskan tawanannya sementara Yuxi menyerahkan teratai 9 daun. Tapi tidak berselang lama, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan besar yang berasal dari sekte senjata yang ternyata itu adalah perbuatan pemimpin Serikat Baji yang menghabisi semua pasukan klan iblis yang sedang berjaga di gerbang besar menggunakan petir hitam nirvana. Dari sinilah Yuxi baru mengetahui kalau pertukaran barusan hanyalah tipu daya pemimpin Istana Suci Xuantian, di mana beliau juga mengerahkan koalisi 4 sekte untuk menghabisi Yuxi. Di sisi lain, Dewi Suci Song yang tidak mengetahui rencana tersebut pun justru membantu menahan serangan yang dilakukan oleh gabungan dari keempat pemimpin sekte, sampai akhirnya pemimpin Istana Suci Xuantian sendiri juga turun tangan, di mana pasukan klan iblis yang berusaha mereka selamatkan justru mengorbankan diri untuk memberikan kesempatan kepada Qinli dan Yuxi melarikan diri kembali ke alam baka. Tapi sesampainya di gerbang besar, ledakan petir hitam nirvana barusan telah merusak jalur menuju alam baka sehingga mereka tidak bisa kembali ke dunia bawah tanah, dan terpaksa Qinli lalu mengeluarkan portal mata es beku untuk memindahkan mereka ke wilayah terdingin. Di sisi lain, sekembalinya pemimpin Istana Xuantian, otomatis beliau menyalahkan Dewi Suci Song atas gagalnya rencananya menghabisi Yuxi dan juga Qinli, di mana Dewi Suci Song pun juga menyayangkan perbuatan ayahnya yang menggunakan taktik pengejut yang membuatnya justru dikurung oleh ayahnya. Sementara itu, Shaoyang lalu memberikan teratai 9 daun yang entah dari mana dia mendapatkan benda tersebut sebagai syarat agar pemimpin Serikat Baji mengembalikan kesadaran Dewi Suci Si.
Namun setelah mencoba menyerap energi dari tanaman tersebut, dia justru merasakan adanya keanehan disusul kemunculan Master Mohai yang tiba-tiba berada di sana. Di mana ternyata sebelumnya dia, Qin Li dan juga Xiao Yang telah bekerja sama untuk menaruh obat penghancur jiwa, persis seperti jurus perampas jiwa yang akhirnya membuat pemimpin Serikat Baji merasakan jurusnya sendiri sebagai balasan karena dia telah menghabisi istri Master Mohai. Hal yang sama juga terjadi kepada pemimpin Istana Suci Suantian, di mana setelah beliau berusaha mengekstrak energi dari tanaman tersebut, usahanya selalu gagal yang mana ternyata Qin Li hanya memberikan teratai 9 daun yang palsu dari plastik, di mana sekeras apapun pemimpin Suantian berusaha mengekstrak energi tanaman tersebut, lah wong gak ada isinya. Setelah itu, Master Mohai lalu memberi pesan kepada Xiao Yang untuk bersiap menghadapi kemarahan pemimpin Istana Suci Suantian yang merasa ditipu. Tidak hanya itu, dia juga memberitahu kalau saat ini Dewi Suci Song telah dikurung oleh ayahnya, di mana Dewi Suci Si pun bergegas untuk menjemputnya. Sampai di sini, setelah kematian istrinya, Master Mohai lalu pamit karena tidak ada lagi alasan dirinya tetap di Sekte Senjata. Tapi sebelum berpisah, beliau sempat menitipkan cincin ruang kepada Dewi Suci Song untuk diserahkan kepada Qin Li, di mana di dalam cincin itu terdapat salah satu bahan yang dibutuhkan untuk membuka formasi pengiriman. Sementara itu di wilayah terdingin, diperlihatkan ular mawang di tubuh Qin Li yang tiba-tiba keluar dan memperkenalkan dirinya yang berasal dari klan raksasa kuno yang mana dulu mereka menguasai wilayah tersebut. Sampai mereka dikalahkan dan semua anggota klannya dibekukan oleh kakeknya Qin Li. Intinya, sekarang dia mengajak Qin Li untuk bekerja sama. Jika Qin Li bisa membebaskan kembali klannya dengan kemampuan penguasaan esnya, maka dia berjanji akan membantu Qin Li menghabisi semua klan manusia. Saat itulah, tiba-tiba Qin Li mulai kehilangan kesadaran di mana dia ditelan oleh kemarahannya sendiri dan justru menyerang nenek suci dan para klan iblis yang mencoba menghentikannya membangkitkan klan raksasa. Bahkan dia juga menyerang Yusi yang mencoba untuk menenangkannya, yang padahal alasan utama Qin Li adalah untuk melindungi Yusi. Dari sinilah Yusi baru menyadari kalau orang yang di depannya bukanlah Qin Li yang dia kenal. Lalu di tengah situasi genting tersebut, Dewi Suci Song muncul dan langsung menenangkan Qin Li, persis seperti apa yang dilihat Yusi sewaktu berada di alam bawah sadar Qin Li. Namun, kedatangan Dewi Suci Song otomatis juga diikuti oleh para pasukan dari Istana Suci Suantian bersama dengan Xiao Yang untuk menyergap Qin Li dan yang lainnya, di mana ternyata Xiao Yang telah mengkhianati Dewi Suci Song dan Dewi Suci Si dengan memberitahu tempat keberadaan Qin Li. Disinilah tidak ada pilihan lain lagi. Melihat serangan Istana Suci Suantian yang tidak mampu dibendung oleh mereka pun, dia akhirnya mengeluarkan seluruh kemampuannya dan berniat untuk membuka segel klan raksasa. Tapi ketika segel tersebut hampir terlepas, muncullah sebuah angin dingin yang kembali menyegel hewan raksasa tersebut, di mana ternyata semua itu adalah ulah penguasa lembah terdingin dan disusul kemunculan Paman Li yang datang ke sana untuk menghentikan peperangan itu sekaligus memperingatkan mereka tentang ancaman klan dewa yang kemungkinan akan kembali menyerang. Untuk itu, dia berniat mengajak para anak muda di sana untuk berlatih di luar benua Jilan yang bernama wilayah kerusuhan untuk mengantisipasi kalau klan dewa kembali menyerang sewaktu-waktu. Dan orang pertama yang beliau rekrut adalah Qin Li, disusul kedua Dewi Suci Song dan Dewi Suci Si, lalu Xiao Yang, dan yang terakhir karena Yusi memiliki banyak yang harus dilakukan untuk membangun kembali klan iblisnya, Qin Li merekomendasikan Yuan yang akan menggantikannya.
Singkat cerita, Paman Li lalu membawa Qin Li dan keempat orang lainnya ke sebuah tempat di luar benua Cilan dan menerangkan bahwa ujian pertama mereka adalah mendatangi makam dewa yang berada di wilayah itu dan mengambil jimat penyegel iblis yang konon katanya adalah peninggalan Gong Muli. Sebelum berangkat, Paman Li juga menyuruh mereka untuk menemui klan yang berasal dari alam baka yaitu klan Guimu. Tapi berbeda dengan klan iblis alam baka yang mereka kenal, klan itu memiliki ciri-ciri tubuh kecil dan kupingnya yang agak gede dan di sana mereka hidup berdampingan dengan klan manusia. Sesampainya di kota, mereka langsung disambut oleh 3 orang dari klan Guimu yang menawarkan diri untuk menjadi jasa pemandu jalan, di mana mereka membawa Qin Li dan yang lainnya ke sebuah toko oleh-oleh, membeli semua replika dari jimat penyegel iblis, lalu mencari di mana jimat penyegel iblis yang asli berada. Singkat cerita, mereka pun berpencar untuk mencari lokasi jimat yang dimaksud, di mana Qin Li justru bertemu dengan seorang peserta yang secara brutal men-spam atau membuang-buang petir hitam nirvana seakan senjata tersebut hanya mainan, yang ternyata orang itu adalah pangeran dari sekte nirvana tempat di mana senjata petir hitam nirvana ditemukan. Sementara itu, Dewi Suci Song yang duluan menemukan lokasi tempat jimat penyegel iblis berada, dia lalu mengeluarkan semua replika dari benda tersebut yang sebelumnya dia beli untuk membingungkan para peserta lain sehingga dia dapat mengambil jimat yang asli tanpa susah payah dan tanpa disadari oleh peserta lain. Dan ketika Dewi Suci Song berniat mencari jalan keluar, tiba-tiba Qin Li muncul di mana saat Dewi Suci Song akan memberikan jimat penyegel iblis kepadanya, dia mendapati adanya keanehan dan menyadari kalau orang yang di depannya bukanlah Qin Li melainkan seseorang yang menyamar menjadi dirinya. Orang ini bernama Suli, murid senior dari klan Ilusi, dan ternyata dia adalah teman baik dari Pangeran Nirvana, di mana menilai kalau Dewi Suci Song tidak akan menang melawan mereka berdua, dia pun memutuskan untuk melarikan diri. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Qin Li yang asli, yang mana mereka pun membuat siasat dengan lagi-lagi menukar jimat penyegel iblis dengan yang imitasi dan melemparkannya kepada Pangeran Nirvana, sehingga semua peserta pun mengejar Pangeran Nirvana dan mereka bisa kembali melarikan diri dengan membawa jimat yang asli. Sampai di sini, Qin Li dan Dewi Suci Song sampai di sebuah tempat di mana Dewi Suci Song bisa merasakan adanya bahaya yang berada di balik sebuah pintu rumah yang ada di depan mereka. Dan benar saja, diperlihatkan ketika beberapa peserta tidak sengaja mendekati rumah tersebut, mereka tersedot masuk ke dalam seakan terhisap oleh aura yang sangat kuat. Tidak hanya itu, Qin Li dan Dewi Suci Song juga mendengar adanya suara aneh yang keluar entah dari mana datangnya. Di sini, mereka juga melihat saat beberapa orang berencana untuk menjebak Pangeran Nirvana masuk ke dalam pintu tersebut, menilai kalau Pangeran Nirvana akan menjadi sekutu yang lumayan berguna. Qin Li pun menolongnya dengan menggunakan jurus penguasaan inti es, sehingga Pangeran Nirvana yang sadar kalau dirinya akan dijebak langsung menyerang orang-orang tersebut secara membabi buta. Dan yang tidak mereka sadari adalah serangan Pangeran Nirvana barusan tanpa sengaja telah membuat lubang di sebuah pohon yang ternyata di dalamnya terdapat kitab Jiuyu bagian kedua, di mana total ada 3 bagian, yang hal itu dirasakan langsung oleh nenek suci di dunia alam baka yang langsung memberitahu Yuxi untuk segera bergegas ke wilayah kerusuhan dan mengambil benda tersebut. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Suli yang sedang mempunyai konflik dengan adik seperguruannya yang ternyata tidak lain adalah Suan Suan, adik dari Yuxi yang di awal film diceritakan pergi dari desa Ling untuk mencari Huaxin karena tidak percaya kalau dia telah meninggal, di mana diceritakan kalau dia akhirnya bergabung ke sekte Ilusi dan dia pun dibuat kaget ketika melihat Yuan yang memiliki wajah yang sama dengan Huaxin. Ya, memang karena kakeknya Qin Li membuat Huaxin dari fotokopi Yuan.
Tidak jauh dari tempat tersebut, diperlihatkan Shaoyang yang sedang bersama Dewi Sucisi, di mana tiba-tiba mereka dihadang oleh seseorang berambut putih yang kelihatannya lumayan OP. Beliau memperkenalkan diri bernama Duan Qianji, seorang pengembara di benua tersebut yang sangat gemar bertarung, di mana dia menghabiskan seumur hidupnya untuk mencari lawan yang sepadan. Hal itu dibuktikan ketika Shaoyang mencoba menyerangnya, dia dapat dengan mudah membaca gerakan dan menghindari serangan Shaoyang. Sadar kalau orang di hadapannya masih lemah, tidak layak untuk dijadikan rival, Qianji pun memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Shaoyang. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Yusi yang sudah sampai di wilayah kerusuhan dan bergegas menuju ke tempat di mana kitab Joyu bagian tengah disimpan. Namun ternyata kitab tersebut telah menghilang, yang artinya ada seseorang yang mengambil kitab tersebut terlebih dahulu. Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba terdengar suara anak kecil yang mana hal itu pun juga dirasakan langsung oleh Qin Li, Dewi Suci Song, dan Pangeran Nirvana, disusul kemunculan seorang bocil perempuan yang memanggil Qin Li dengan nama Gong Muli. Gong Muli,你终于回来了，我等你太久了。 Gong Muli. Di sini, bocil tersebut memperlihatkan kehidupan Gong Muli semasa kecil bersama kakeknya yang waktu itu memberikan 12 pilar spiritual, di mana bocil tersebut juga adalah sosok ciptaan kakeknya yang sengaja dibuat untuk mengasuh sekaligus teman yang bertugas untuk menemani Gong Muli agar tidak kesepian. Dan itulah alasannya sewaktu di Sekte Senjata, Qin Li dengan mudah berhasil mengaktifkan ke-12 pilar spiritual dalam waktu singkat, karena memang dari awal benda tersebut diperuntukkan untuk cucunya yaitu Gong Muli. Di mana hal itu pun semakin memperjelas kalau Qin Li adalah Gong Muli meskipun belum fix 100%. Tidak sampai di situ, bocil tersebut kemudian berubah menjadi wanita remaja bercadar dan diberi nama Xian-er, di mana dia kembali menceritakan bahwa setelah dewasa, Gong Muli telah mengkhianati kliennya karena seorang wanita. Xian-er pun sempat menghalangi Gong Muli agar tidak melakukan hal itu, tapi karena memang Xian-er hanya diciptakan untuk menjadi pengasuh, kekuatannya pun berbeda cukup jauh dan ternyata sampai saat ini dia masih menunggunya di mana makam dewa dan jimat penyegel iblis adalah salah satu usahanya untuk memancing Gong Muli kembali ke sana. Di sini, dia lalu menyuruh Qin Li untuk mengeluarkan ke-12 pilar spiritual di dalam cincinnya, dan ketika pilar tersebut dikeluarkan, tiba-tiba terdengar suara Yuan dan Yusi, di mana Xian-er yang mendengar suara itu pun langsung terlihat marah karena teringat dengan sosok yang tidak asing baginya yang dia sebut sebagai Wu Chun. Kembali ke Yuan yang masih berusaha kabur dari kejaran Xuan-Xuan. Di sini mereka tidak sengaja berpapasan dengan Yusi yang otomatis terkejut melihat Xuan-Xuan yang merupakan adik angkatnya. Anehnya, Xuan-Xuan seperti tidak mengenali Yusi hingga mereka pun akhirnya sampai di kota dan dikejutkan dengan melihat orang-orang yang sudah tergeletak. Disinilah Xuan-Xuan yang masih mencari Yuan merasakan adanya keanehan pada salah satu pintu di sana. Xuan-Xuan berniat membuka pintu tersebut, di mana aura di dalam pintu itu langsung menariknya bersama dengan Yuan dan juga Yusi yang mencoba menolongnya. Di sisi lain, Qin Li yang mendengar teriakan Yusi dan Yuan pun langsung mencari mereka, di mana Qin Li yang masih penasaran dengan pintu misterius itu. Lalu, entah bisa atau tidak, dia mencoba untuk mengidentifikasi apa yang ada di balik pintu tersebut menggunakan 12 pilar spiritualnya, yang ternyata tempat tersebut adalah makam dewa yang dikatakan oleh Paman Li saat pertama kali mereka datang ke wilayah itu, dan melihat Yusi dan Yuan berada di dalamnya, tidak ada pilihan lain, Qin Li dan yang lainnya pun bergegas masuk untuk menyelamatkan mereka. Yuan!
Sesampainya di dalam dan bertemu dengan Yusi dan yang lainnya, mereka juga melihat 8 orang yang sedang duduk bersila, di mana orang-orang itu adalah 8 mayat abadi, para master dari klan manusia yang gugur dalam peperangan melawan klan dewa, di mana setiap jasad tersebut masih menyimpan rahasia besar dari kekuatan sekte mereka masing-masing. Disinilah Sully tiba-tiba muncul bersama dengan para anak buahnya yang ternyata alasan Xuan-Xuan mengejarnya tempo hari adalah karena dia telah berkhianat dengan bergabung ke sekte penyihir, di mana dia mendapatkan sebuah jurus yang mirip seperti jurus perampas jiwa, tapi jauh lebih kuat karena menggunakan kekuatan dari cacing penyihir, dan tujuannya datang ke sana adalah mengambil tubuh master sekte penyihir yang merupakan pelopor dari teknik tersebut. Di tengah geger geden tersebut, tiba-tiba terdengar gemuruh petir, di mana di sini Qin Li mengeluarkan jimat penyegel iblis dan berniat segera membuka jalan keluar dari tempat tersebut untuk membawa satu persatu temannya dan menahan Sully dan para anggota sektenya di dalam makam dewa tersebut. Di sini orang yang pertama kali keluar adalah Shaoyang bersama Dewi Sucisi. Namun ketika Yusi mengajak Dewi Sucisong keluar, Xian'er muncul untuk menyerangnya dan justru dibuat terkejut ketika melihat wajahnya yang mirip dengan Dewi Sucisong. Tanpa mempedulikan hal itu, Qin Li pun bergegas untuk membantu mereka keluar tanpa dia sadari Xian'er telah merasuki tubuh Dewi Sucisong sebelumnya. Begitu sampai di kota, mereka kembali dikejutkan dengan kemunculan Qianji yang sudah menunggu mereka di sana, di mana dia lalu menjelaskan kedatangannya adalah untuk menantang Yusi bertarung karena dia telah menjadi pemimpin klan alam baka dan menguasai kitab Jiuyu tahap pertama, dan jikalau Yusi bisa menang melawannya, dia akan mengembalikan kitab Jiuyu bagian tengah yang sebelumnya dia ambil. Disinilah Qin Li yang justru maju duluan, dan walaupun kekuatannya telah jauh meningkat, tidak ada kesempatan sama sekali untuk menyerang, di mana Qianji dapat dengan mudah menghindari serangannya dan justru berhasil menjatuhkan Xuan-Xuan yang mencoba membantunya. Beliau juga menjelaskan bahwa dirinya lah orang yang waktu itu menyelamatkan Xuan-Xuan ketika kehilangan ingatan dan tersesat di tengah hamparan salju, lalu mengantarkannya ke sekte ilusi karena semua anggota sekte di sana perempuan, dan itulah alasan kenapa Xuan-Xuan tidak lagi mengingat Yusi sebagai kakaknya. Melihat wajah Qianji yang tidak asing, Yusi langsung teringat dengan seseorang ketika dia memasuki alam bawah sadar Qin Li dan menyadari kalau Qianji adalah salah satu dari 4 orang yang menjaga mutiara spiritual di dalam alam bawah sadar Qin Li bersama Paman Li dan Shaoyang. Dugaan tersebut terbukti di mana ternyata Qianji adalah seseorang yang ditugaskan oleh Paman Li untuk menjaga para muridnya, dan menurut hasil investigasinya, Qianji mengatakan kalau Qin Li kemungkinan besar adalah Gong Muli. Fakta tersebut juga membuat Qin Li terkejut setelah Yusi memberitahu kalau Qianji adalah salah satu orang yang berada di dalam alam bawah sadarnya. Belum diketahui rahasia apa yang sebenarnya ada di dalam tubuh Qin Li, namun mereka telah mendapatkan 3 identitas orang-orang yang menjaga mutiara spiritual di alam bawah sadar Qin Li, dan tinggal 1 bocil yang belum diketahui identitasnya sampai saat ini.